3 mantra tadi melalui nafas. Maka sebagai seorang pengusada itu adalah orang spiritualis sesungguhnya. Bukan spiritual ini ke lain cerita. Tetapi seorang spiritualis nih. Jadi dengan mengolah napas, sesungguhnya kita menyadari kehidupan kita hadir dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita. Yang sesungguhnya ada mantra yang kita ucapkan, Ang, terhubung kita dengan kekuatan Ibu Pertiwi. Berarti kita hidup diberikan kekuatan oleh Ibu Pertiwi kita. Maka kemudian kita menghembuskan napas, berarti terhubung dengan kekuatan Sang Hyang Bapa Akasa. Dan pada saat napas jeda ketika akan keluar dan ketika masuk ini ke Sang Hyang Ongkara. Sang Hyang Ongkara Sabda, Sang Hyang Ongkara Pranawa, Sang Hyang Ongkara Asep dan lain sebagainya itu turut pula memberikan kita kehidupan. Maka sesungguhnya ketika kita mengolah napas, itu sesungguhnya kita menyadari hidup. Ketika kita menyadari hidup, maka kita akan bersyukur atas kehidupan kita. Karena kita diberikan bernapas. Titiang yakin yang hadir di sini ini tidak pernah menyadari napas. Pada saat emosi bagaimana napas kita. Dari hidung kanan apakah hangat, dari hidung kiri apakah dingin. Pernah tidak bapak-bapak dan ibu menyadari itu? Ketika kita ada dalam tekanan, tegang, tekanan pekerjaan, bagaimana pola nafas kita dan lain sebagainya. Nah sesungguhnya ketika kita mengolah nafas adalah mengolah kehidupan sesungguhnya. Dan prana itu bisa hadir di dalam tubuh, bisa mengakumulasi di dalam tubuh dan menjadi satu kekuatan penyembuhan. Ketika kita getol mengolah napas, jadi tubuh kita lentur mengolah napas. Karena sari-sari napas itu adalah prana gitu. Sari-sari napas ini adalah prana. Maka di dalam Usada Tantra itu ada cara-cara bernapas yang benar gitu, ada metodenya. Nah sebagai dasar ya jangan dipancing lagi guys. Sebagai dasar, tingkat dasar kita bernapas yang disebut dengan bernapas tribuana. Menarik, menahan dan mengeluarkan. Menarik dari kedua hidung, ni rangke sari, sarang i rangke sari, baru dikeluarkan pula dari hidung. Oke, nike bernapas dasar itu sesungguhnya. Nah makin tiang coba praktekkan niki model yang praktek tiang praktek niki tiang. Nah pertama nikes karena kita di tantra ada mudra yang harus diperhatikan dipraktekkan. Nah niki ke bawah akasa mudra. Niki ke bawah akasa mudra. Jadi upayakan sikap duduk niki sukhasana. Jadi yang disebut dengan sukhasana niki sikap duduk yang senyamannya saja. Yang jelas karena prana ini akan hadir di Sang Hyang Trinadi, jangan sekali-sekali tulang punggung niki di belakang niki ada tekukan. Jadi jangan duduk terlalu begini, jangan duduk terlalu begini gitu. Harus simetris niki. Karena aliran prana itu ketika kita menahan napas, niki nanti akan keluar masuk melalui urung-urung gading. Nah, juringan tundu niki kalau dalam dunia usada juringan tundu niki disebut dengan urung-urung gading. Nggih, iki disebut dengan urung-urung gading. Disinilah nadi ida pinggala sumsumna ya kan. Nggih, ujung tulang ekor niki disebut dengan tulang cetik. Rike geni rahasia niki berdiam. Nah aliran napas ini sesungguhnya niki menarik pertanyaan dan sejalan dengan neuroscience. Ketika menarik napas dari hidung niki melewati saluran pernapasan niki akan diterima oleh paru-paru. Ternyata paru-paru niki dalam dunia usada niki disebut dengan marga 3, pertigaan tubuh. Karena di sana ada nadi yang sangat kecil sekali seperti rambut di belah 4. Nike nanti akan menyalurkan sari-sari napas nike nanti akan disaring di paru-paru. Perananya nike nanti akan melewati urung-urung gading. Ya, napas nike nanti akan ada di nabi ya kan.
di otot pherenium yang ada di bawah pusar kita. Itu disebut dengan otot pherenium. Karena biar prana nike bisa ngusu, biar begini bisa. Tiupan prananya nike biar kuat, niki harus dikencangkan otot pherenium kita. Nabi niki harus dikencangkan. Ya, seperti ban kalau bisa. Maka kemudian sari-sari prana niki akan mengipasi geni rahasia di ujung tulang ekor niki, semakin kuat menahan napas, maka aliran geni rahasia niki naik melalui nadi sumsuna, naik niki melalui nadi yang di tengah niki sangyang trinadi niki, akan ketemu dia di telangin untak tirta amertenya niki di cecupu manik. Bioma siwa niki ngaran tirta amerte. Dan kemudian akan merangsang kelenjar pineal kita, pineal gland kita. Nah, rangsangan dari kelenjar pineal nih akan menumpahkan mangkuknya siwa seperti mangkuk yang terbalik, tak kan bang? Tumpahlah sangyang pancatirta, tirta sanjiwani, tirta kamandalu, tirta kundalini, sangyang mahatirta, muang tirta pawitra. Turun dia meresap melalui 3 nadi, bertemulah dengan sangyang geni rahasia di pengesangan nadi. Api ketika bertemu dengan air jadilah ongkara asep. Asep ngaran sangyang duma ketu, duma ketu ngaran atma, ya. Dan sejajar dengan sains yang diskusi dengan ahli neuroscience bahwa di kelenjar pineal kita itu, kenapa dikatakan pineal? Karena kelenjar itu mirip dengan bunga apa namanya, Venus nih kan, mirip seperti Nike seperti mangkok dia, seperti niki bentuk. Nah niki ampun dorong sangyang geni rahasia metingkap niki biomo siwo niki sangku sangyang bapak kaso niki metingkap mebriok sangyang pancatirta niki hadir. Ternyata sangyang pancatirta niki hormon-hormon yang positif di dalam tubuh kita kan, hormon melatonin, hormon endorfin, serotonin dan lain itu hormon-hormon kebahagiaan ike ngaran pancatirta gitu. Sayang leluhur kita di Nusantara, tepuk tangan teman dengan leluhur kita. Asal ampun tirta amerta nike mengalir di dalam tubuh, pasti sehat. Makanya kalau driki ampun penyempitan driki berbahaya. Karena cerebrospinal itu tidak mengalir dengan bagus. Nah makin kita perhatikan akasa mudra. Nah wenten teknik menarik nafas niki manut lontar sana wenten ring pekat yang dungun ya. Pertama niki wenten nada mudra satu ya awet. Nah niki nada mudra bukan hanya sekedar tangan, tetapi ini simbol nada pada ongkara. Berarti ketika kita ngemudra seperti ini terhubung dengan kekuatan sangyang bapa akasa melalui siwa duara kan. 2 turun apa niki? 2 genahang ring ulun angan. Berarti ketika genahang ring ulun angan terhubung kita dengan kekuatan sangyang ibu pertiwi. Sangyang bapa akasa, sangyang ibu pertiwi. Makin sikap nunggal budi. Nah niki disebut dengan sikap nunggal budi. Ketika sudah sikap begini, para pengusada niki ampun nunggal bayu sabda hidupnya. Ampun ang bermikiran yang lain, tukang cicilan, kreditan, ampun. Kalau sudah begini ya kan, sudah menunggal niki bayu sabda hidup. Makin jangan niki menarik nafas gegeson banyak sekali gitu. Menarik apa? Saking semangatnya. Menarik napaslah seperti tiupan kapas, lembut halus seperti bernapas biasa. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik napas pelan dan dalam dari hidung, tuntun napas melalui urung-urung gading, tempatkan di nabi, kunci nabi. Ya, ada selain nabi niki dikunci. Ya, tiang buka rahasia mantan niki, giring jung haji. Anus juga harus dikunci.
Kalau anus tidak diginikan, kekuatan prana ini diambil oleh Sang Hyang Ibu Pertiwi, tidak akan bisa kita menaikkan prana. Maka ketatuan jit niki, ketatuan anus niki sangat rahasia. Sama rahasianya dengan ubun-ubun. Saking rahasianya, pantat niki kita sembunyikan rapat-rapat. Ada yang mau memperlihatkan pantatnya sendiri nih? Kanten. Karena saking rahasianya, konon katanya ketika Rageng Injamang pantat niki ada kelopak teratai etrik yang berkelopak 4 niku mengunci plek, akan menghalangi kekuatan geni rahasia di Jroning Pertiwi untuk niki. Nah niki ampun andal-andal niki, dia ngomong 1 jam tidak menarik napas niki cepat. Nah, menarik napas niki kencang itu bisa diuji dengan begini. Seperti ban, dan raganya bisa ngomong. Kalau sudah mahir, coba ngomong Pak. Napas perut. Rahim. Nah, bisa ngomong, tidak napas dikit keluar. Oke, silakan dihembuskan pelan. Nah, gitu. Yang tiap minggu Dihembuskan pelan gitu. tiap minggu. Makanya Jam yang ritat kalau ngusadin kan, ampun mahir iki. Tarik napas. Bisa kita ngomong dengan pasiennya, tapi niki mau kunci kan? Bisa kita penerapi, tapi di sini kunciannya bagus kan? Oke, nah niko butuh kemahiran. Dulurin dumun bernapas hangse kalau sampun lisik beniraga memarga kan tuh cukur dong ya. Kalau ampun lisik mengolah napas, sampeyan ngangen nyet bapak-bapak dan ibu, sing perlu ben. Karena di depan pasien soal Jangan di depan pasien asal lampun rauh pasien pun tidak nyet memargi kan. Tetapi harus lisik beneraga ngentasin ya dan harus mahir kita mengolah itu sehingga terbiasalah kita melewati jalur-jalur napas. Nah, titiang dan burun riki ngugah, mudah-mudahan Institut Usada segera berdiri di sini sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu nyarangin niko sampeyan ngangen mantra. Menarik napas ada mantranya, menahan napas ada mantranya, mengeluarkan napas ada mantranya, mudra tadi dan mantranya, nunggal budi ini menten mantranya. Karena tantra ini selalu berhubungan dengan mantra, maka kemudian tantra itu dikatakan mantrayana, jalan-jalan mantra yang sangat rahasia. Mantra itu ada wijaksaranya, ada benih-benih aksaranya yang bisa ngurip ring sejroning mantra agar menjadi sidi. Nah, mantra kita di Usada berbeda dengan mantra kepemangkuan. Kalau mantra kepemangkuan dihafalkan saja juga, oh Raditya Sio Param Jupti Rakta Dejen, mungkin legenda. Tapi yang mantra Usada harus sidi ya mantra. Maka kunci rahasianya apa? Ketika mantra, menahanlah napas. Dan bapak-bapak dari ibu kentan, tiang rasa menikah dumun. Terima kasih.